Ya, ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Panjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden. Tapi kalau presiden sudah memandang misalnya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak dibutuhkan lagi, silakan saja ditarik, tidak apa-apa. Hubungan PDIP Jokowi makin panas. 7 menteri asal PDIP temui Megawati nyatakan siap mundur dari kabinet Jokowi. Mak Banteng benar-benar murka. Mulai dari kura-kura dalam perahu. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik ya. Bahkan ya saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana. Inilah sahwat mau berkuasa. Saya sedih loh kita dibilang begitu. Jadi kalau kemudian hari ini ada keputusan MK, ada pelanggaran etik, ada intervensi dari pihak luar, ada rekayasa hukum yang terjadi di MK, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini menunjukkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak paham sejarah dan tidak mau menghormati proses dari reformasi ke demokrasi yang menghilangkan atau menelan banyak nyawa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, menyebut pihaknya siap menarik menteri dari Kabinet Indonesia Maju jika sudah tidak dibutuhkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Deddy menyebut sejumlah menteri kader PDIP telah mendatangi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk mengundurkan diri. Para menteri itu menemui Megawati, menyusul retaknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang ditandai majunya putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran lolos syarat administrasi usai MK mengubah syarat maju capres-cawapres. Deddy menyebut para menteri dari PDIP sudah menyatakan siap mengundurkan diri karena hasrat politik Jokowi sudah berseberangan dari Partai Banteng. Namun demikian Megawati disebut mengingatkan bahwa menjadi menteri berarti bertanggung jawab kepada rakyat. Jajaran menteri dari PDIP pun diminta tetap melaksanakan tugas jika masih dibutuhkan kabinet Jokowi. Tapi jika tidak dibutuhkan, Deddy mengaku para menteri itu siap ditarik. Jika melihat peristiwa yang saat ini tidak bisa dikendalikan lagi, maka lebih baik mundur daripada harus mengikuti pemimpin yang tidak adil dan keluar jalur konstitusi. Bahkan Megawati dalam pidatonya kemarin juga menyinggung Mahkamah Konstitusi yang meloloskan aturan batas usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun. Megawati mengaku begitu prihatin dengan pusaran kasus di MK. Ia mengatakan konstitusi mestinya menjadi peranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mega juga menyinggung soal putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam keputusan perkara 90. Mega menyebut putusan MK pada Selasa 7 November memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Ia menilai putusan MK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat membuktikan bahwa politik moral masih berdiri kokoh menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Ia mengaku prihatin sebab MK mestinya menjadi peranata sosial dalam hidup bernegara. Megawati lalu mengungkit sejarah pembentukan MK di bawah kepemimpinannya. Ia mengaku serius membentuk MK yang kemudian diatur melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45, Pasal 7B, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 24C tentang pembentukan MK. Menurut Mega, MK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa karena memiliki tugas yang berat untuk mengawal konstitusi. Karena tugas itu ia mengaku tak main-main kala mendirikan MK. MK juga menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa. Menurut dia, MK dibentuk untuk mewakili kehendak masyarakat setelah reformasi. Megawati mengatakan, kehendak masyarakat atas reformasi adalah perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintah yang otoriter dan sentralistik. Kultur itulah yang akhirnya melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus di MK baru-baru ini menunjukkan bahwa manipulasi hukum kembali terjadi. Menurut dia, kasus di MK disebabkan karena praktik kekuasaan yang abai terhadap moral dan etika. Namun Megawati meyakini Indonesia sebagai bangsa pejuang. Ia karena itu meminta masyarakat untuk sama-sama mengawal pemilu dan Pilpres 2024. Megawati mengatakan pemilu merupakan momentum untuk mencari pemimpin terbaik. Mega mengingatkan agar rekayasa hukum seharusnya tidak terjadi lagi. Hukum menurut dia harus menjadi alat untuk menunjukkan kebenaran dan menghadirkan keadilan. Tapi melihat yang terjadi sekarang ini, tentu wajar jika banyak yang kecewa dan menganggap era Orba seperti lahir kembali.
Dan wajar juga jika para pejabat yang ingin negara demokrasi kembali utuh dan para menteri begitu kecewa dan ingin mundur karena memang separah itu. Bagaimana menurut Anda? Ini menurut aturan Komisi Pemilihan Umum ya. Nama bakal capres dan bakal cawapres yang sudah didaftarkan ke KPU masih bisa diubah. Batas waktunya sampai dengan tanggal 13 November nanti. Jadi, pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan kalau putusan MK yang jadi dasar Mas Gibran buat maju jadi cawapres sudah diintervensi, sudah melanggar aturan main, jadi masih ada waktu sampai dengan hari Senin tanggal 13 November buat Mas Gibran mundur dari pencalonan. Ya, ini kalau Mas Gibran punya hati nurani ya. Trending Gibran cawapres ilegal dan cacat hukum. KPU langsung kode pergantian cawapres terakhir tanggal 13 November. Masih punya malu. Dan apakah Gibran juga akan mundur dari calon wakil presiden ketika tahu bahwa dirinya menjadi calon wakil presiden berdasarkan hasil keputusan yang melanggar? Pasti juga tidak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial John Sitorus menjuluki putra sulung Presiden Jokowi yang sekaligus wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres yang cacat hukum. Pasalnya, proses Gibran bisa menduduki posisi cawapres dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengakibatkan pamannya Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan Ketua MK. Seperti diketahui, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pelanggaran berat untuk Anwar. Hal itu disampaikan Ketua MK Jimli Asidiki dalam agenda putusan kode etik dan perilaku hakim MK Selasa 7 November. Penyampaian keputusan itu berdasarkan hasil 3 anggota MK, yaitu Jimli bersama dengan Bintan R. Saragih dan Wahiduddin Adams. Ia menjelaskan Anwar dinilai melanggar Sabta Karsa Utama tentang prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, kecakapan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Putusan itu merupakan satu dari 5 amar putusan yang disampaikan oleh Jimli. Karena dianggap cacat hukum dan ilegal, maka ada kemungkinan Gibran akan gagal maju cawapres dan digantikan posisinya oleh pihak lain. Terlebih, KPU RI menegaskan lembaganya memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu jika ingin mengubah nama paslon capres-cawapres. Karena dalam waktu dekat KPU bakal melakukan pleno penetapan paslon capres-cawapres per 13 November. Atas dasar itulah, Ketua KPU Hashim menegaskan KPU masih membuka kesempatan terakhir perubahan paslon capres-cawapres. Terlebih, KPU juga menyoroti putusan MK terhadap Hakim MK soal syarat usia capres-cawapres. Diketahui KPU telah menerima pendaftaran 3 pasangan baca pres-bacawa pres untuk Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Dalam perkara putusan nomor 99/PUU/21/2023, MK menetapkan batas usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut kemudian dilaporkan ke MK dengan total 21 laporan. Pada Selasa 7 November, MK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua MK Anwar Usman. Lebih baik Gibran memang harus mundur dari posisi cawapres Prabowo. Kalau Gibran punya hati nurani, punya etika, dan punya moral, seharusnya sih mundur sekarang juga. Kalau dasar hukum yang menjadi pegangan dia untuk maju sebagai cawapres terbukti cacat dalam pembuatannya, dibuat dengan melanggar standar etika hakim konstitusi, mestinya nggak ada pilihan untuk Gibran selain mundur dari pencawapresannya. Begitulah semestinya sikap seorang kesatria, seseorang yang berakhlak, begitulah seharusnya dia bertindak. Jangan memaksakan kehendak dan ambisi, sambil jumawa beranggapan kalau rakyat itu bego, nggak paham dan nggak peduli sama urusan pelanggaran moral dan hukum seperti ini. Jangan dipikir yang dipikirkan rakyat cuma ekonomi belaka, cuma mencari cuan. Jangan beranggapan kalau pembagian bansos yang masif oleh pemerintah bisa membeli suara. Jangan dipikir rakyat bakal tutup mata terhadap pelecehan lembaga hukum seperti yang sudah terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Percayalah, rakyat tidak bodoh, rakyat tidak apatis, dan rakyat tidak akan tinggal diam. Bagaimana menurut Anda?